Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya di siang hari ini kita kembali dikumpulkan untuk mengkaji atau mentadaburi surat Al-A'raf yang masuk ke bagian yang ke-22 di mana sudah sampai di ayat 164 ya hari ini ya Ustadz. Betul sekali Mbak Ari. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, Amin. nikmat sehat walafiat, nikmat rizki yang berkah, nikmat kelapangan waktu, dan nikmat keistiqomahan ya sehingga bisa mempertahankan ibadah kita secara rutin sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunah-sunahnya dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Karena sudah hadir bersama kita semua Ustadz Umar Maka, guru kita, maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabur. Tadabur surat Al-A'raf bagian ke-22 dan sudah sampai di ayat 164. Tafadhol Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh jamaah Majelis Taklim Rabbani dimanapun berada. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur bagian ke-22 dari Quran Surah Al-A'raf. Quran surah ke-39 sesuai dengan urutan turunnya mushaf itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau turunnya Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tadabbur Quran kita setiap Rabu ba'da sholat zuhur ini adalah tadabbur surah-surah sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari surah pertama yaitu surah Al-Alaq, kemudian surah kedua Al-Muddathir, kemudian surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat Al-Qalam, surah kelima Al-Fatihah dan seterusnya. Dan Masya Allah kita sudah sampai di surah yang ke-39. Sehingga kalau ada di antara jamaah rahmatullah ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajma'in, ini adalah pertemuan pertama atau pertemuan kedua, lalu kemudian bertanya-tanya kenapa langsung surah Al-A'raf. Ya, jadi tadabbur Quran kita adalah tadabbur Quran sesuai urutan surah itu turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-A'raf ini adalah salah satu surah Makkiyah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sama-sama kita luruskan niat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan taufik kepada setiap di antara kita, Allah karuniakan pertolongannya kepada setiap di antara kita agar senantiasa dimampukan untuk mengambil ibrah, pelajaran, nasihat terbaik, tazkirah, peringatan serta hidayat, petunjuk-petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dari surah-surah dan ayat-ayat yang kita tadabburi. Hari ini insyaallah jika diberi kemudahan kita akan mentadabburi ayat 164 surah Al-A'raf sampai dengan ayat 170. Mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, pelajaran terbaik dari tadabbur Quran kita bagian 22 dari surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tadabbur surah-surah sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Majelis Taklim Rabbani. Mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini, sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat keberkahan di tengah-tengah kita semuanya. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang disebut-sebut, sedang dibangga-banggakan Allah, ditinggi-tinggikan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak menutup, tidak meninggalkan majelis ini kecuali Allah sudah gugurkan, sudah bersihkan, sudah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, sahabat-sahabat Rasulullah, dan seluruh umat yang senantiasa sabat, teguh, istiqamah di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Masya Allah, tak terasa kita sudah sampai di surah yang ke-39 dan ini adalah pertemuan yang ke-22. Sebelum-sebelumnya Masya Allah pertemuan tadabbur Quran kita satu surah itu dua kali pertemuan, ada dua kali atau tiga kali pertemuan. Surah Al-A'raf ini adalah salah satu surah yang terpanjang yang pernah kita bahas, mengingat memang surah Al-A'raf ini termasuk dalam kategori As-Sab'u At-Tiwal, 7 surah panjang di dalam Quran yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kandungannya itu seperti Taurat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Musa alaihi assalam. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan ilmu yang bermanfaat dari tadabbur-tadabbur Quran kita ini seperti yang Allah perintahkan berulang-ulang di dalam Al-Quran, di antaranya Quran surat keempat, Quran surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah. Tidakkah mereka mentadabburi, merenungi, memperhatikan Al-Quran? Seandainya Quran itu datang bukan dari sisi Allah, ada banyak pertentangan, ada banyak perselisihan yang mereka akan temukan di dalam Quran. Tapi Masya Allah, Quran ini semakin dicari kekurangannya, semakin dicari kesalahannya, maka semakin kita menemukan kebesaran, keagungan, keajaiban Quran yang pernah dipersaksikan oleh jin-jin yang mendengarkan Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Para jin yang pertama kali mendengarkan Quran itu berkata, sesungguhnya kami baru saja mendengarkan Quran yang begitu ajaib. Kemudian dalam Quran surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka merenungi, memikirkan, mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha. Atau jangan-jangan memang hati-hati mereka sudah terkunci. Hati-hati mereka sudah tertutup, terhijab, sehingga tak lagi merasakan kedahsyatan, kebesaran, keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap huruf yang kita pelajari, setiap huruf kalimat ayat yang kita baca, Allah bersihkan hati-hati kita semuanya, Allah bersihkan jiwa-jiwa kita, Allah lembutkan hati dan jiwa kita sehingga kita senantiasa dimudahkan untuk mengambil ibrah, pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca dan kita tadabburi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh host kita Mbak Ari dari Majelis Taklim Rabbani, insyaallah hari ini ayat 164 sampai dengan ayat 170. Silakan dibuka mushafnya seperti biasa sebelum kita mulai mengambil ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan serta hidayah dari ayat-ayat yang dan surah yang kita tadabburi, sama-sama kita akan baca beberapa ayat. Di Majelis Taklim Rabbani ini kepada jamaah silakan disimak saja, silakan dilihat ayatnya, dibuka mushafnya. Ya, cek 1, 2, 3. Mohon yang lain memberikan tanggapan apakah memang suara saya sama Mbak Aris saja yang tidak jelas atau semuanya tidak jelas suaranya. Kalau memang kurang keras, bismillah kita keraskan. Jelas Pak Ya, Ustadz. silakan. Ya, Jelas Masya Pak Allah. Ustadz. Tapi Mungkin agak kurang keras Pak Ustadz. Ya, cek 1, 2, 3. Sekarang bagaimana? Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Silakan dibuka jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 164. Kalau mushaf yang digunakan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah adalah Quran cetakan Madinah, ayat 164 surah Al-A'raf itu terdapat di halaman 172. Akan tetapi jika memang tidak memungkinkan saat ini untuk memperhatikan atau membaca Quran membersamai kita di majelis ini, didengarkan baik-baik. Wa idza quri'a al-Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'u lah, maka dengarkan ia baik-baik.
dan jangan berbicara. La'allakum turhamun. Semoga saat ini Allah sedang melimpahkan, mengkaruniakan rahmatnya kepada setiap di antara kita. Bagi jamaah yang dirahmati Allah yang tidak memungkinkan untuk membuka mushaf, coba kita akan bantu share screen surah Al-A'raf yang akan kita baca, ayat 164. Dan kami minta nanti ada satu pengurus atau jamaah yang berkenan membacakan terjemahan dari surah Al-A'raf yang insya Allah hari ini akan kita kaji, hari ini kita akan tadabburi bersama, hari ini akan kita ambil pelajaran nasihat-nasihat terbaik darinya insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan, Mbak Ari, ada yang bantu baca terjemah dari ayat 164 sampai ayat 170 dari surah Al-A'raf ini. Tafadhali, silakan. Silahkan Mbak Rinjani mungkin bisa membantu membaca terjemahan. Ya, boleh. Ya, silakan Mbak Rinjani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika salah satu golongan di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa." Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang mencegah orang berbuat keburukan, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim azab yang keras karena mereka selalu berbuat fasik. Kemudian, ketika mereka bersikeras melampaui batas terhadap segala yang dilarang, kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirimkan kepada mereka, Bani Israel, orang-orang yang akan menimpakan seburuk-buruk azab kepada mereka sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami membagi mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada pula yang tidak. Kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan agar mereka kembali pada kebenaran. Kemudian, setelah mereka, datanglah generasi yang lebih buruk yang mewarisi kitab suci Taurat. Mereka mengambil harta benda duniawi yang rendah ini sebagai ganti dari kebenaran. Lalu mereka berkata, "Kami akan diampuni. Jika nanti harta benda duniawi datang kepada mereka sebanyak itu, niscaya mereka akan mengambilnya juga.
Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab suci Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan kepada Allah kecuali yang benar dan mereka pun telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya? Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Allah. Maka tidakkah kamu mengerti? Orang-orang yang berpegang teguh pada kitab suci Taurat dan melaksanakan sholat, sesungguhnya kami tidak akan menyanyiakan pahala orang yang saleh. Alhamdulillah. Allahumma rahmana bil Quran, Allahumma rahmana bil Quran. Barakallahu fiik jamaah rahmatullah yang sudah sama-sama mendengarkan bacaan surah Al-A'raf ayat 164 sampai dengan ayat 166, dan Masya Allah barusan kita dengarkan terjemahan yang dibaca oleh Mbak Rinjani ayat 164 sampai dengan ayat 170. Dari terjemahan tadi insya Allah setidaknya kita sudah bisa mengambil, memetik beberapa ibrah pelajaran dari beberapa ayat yang hari ini insya Allah akan kita tadabburi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk kemudian hari ini, siang hari ini, ba'da sholat zuhur di bulan Safar ini, di hari Rabu ini, untuk mengambil ibrah pelajaran, mutiara-mutiara hikmah, tadabbur, tazkirah, peringatan, kemudian hidayah yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, kita sudah siapkan insya Allah PowerPoint-nya untuk memudahkan kepada jamaah menuliskan beberapa poin-poin penting, faedah-faedah penting dari tadabbur Quran kita pada hari ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala insya Allah. Allah berikan kemudahan. Jaringannya tidak bermasalah sehingga kita bisa membagikan materi yang alhamdulillah sudah kita persiapkan. Tadabbur bagian ke-22 dari surah Al-A'raf ini. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Pembahasan terakhir kita sampai di ayat 163. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. Ini sudah kita bahas singkat kemarin di tadabbur Quran kita sebelum kajian sirah Rabu yang lalu, bahwa salah satu kisah Bani Israel. Masya Allah. Bani Israel ini kan berulang-ulang Allah ceritakan kepada kita. Nabi Musa itu berulang-ulang Allah ceritakan kepada kita semuanya. Dan Allah ceritakan kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa yang berulang-ulang, sampai ada yang mengatakan, kadal Quran an yanzila ala Musa. Sepertinya Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu lebih sering kisahnya, ceritanya diceritakan daripada baginda Nabi SAW. Yang perlu kita fahami baik-baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa tidak ada kisah yang Allah ceritakan, abadikan, sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran kecuali memiliki petunjuk, ibrah, nasihat, peringatan, penjelasan atas segala sesuatu. Tafsilah kulla syai'. Tidak ada peristiwa hari ini yang kita lalui kecuali ada gambarannya kepada umat-umat terdahulu. Jadikan ini sebagai kaidah. Tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa hari ini kecuali kita akan menemukan gambaran peristiwa-peristiwa hari ini pada kisah-kisah umat-umat terdahulu. Tidak ada dosa yang dilakukan umat ini hari ini, jamaah rahmatullah. Tidak ada dosa yang dilakukan umat hari ini, manusia hari ini, kecuali kita akan menemukan bahwa dosa-dosa tersebut sudah pernah dilakukan umat-umat terdahulu. Bedanya, ketika Allah ceritakan umat-umat terdahulu, satu umat itu melakukan satu dosa. Kaum Nabi Lut, ya tidak ada kesyirikan, tapi yang ada adalah LGBT pada masa itu. Nabi Nuh tidak ada LGBT pada umat Nabi Nuh, yang ada adalah kesyirikan. Tidak ada riba. Itu pun Allah ceritakan kepada kita bagaimana dahsyatnya azab Allah ketika peringatan Allah tidak didengarkan. Hari ini coba lihat kehidupan kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Semua dosa dilakukan umat manusia hari ini. Makanya laulal bahaim, seandainya bukan karena ternak,
ternak, tumbuh-tumbuhan. Allah mungkin sudah tidak turunkan hujan kepada umat manusia karena banyaknya maksiat dosa yang dilakukan umat ini. Salah satu kisah yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-A'raf ini supaya diambil pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was'alhum anil qaryah. Kisah tentang negeri yang terletak di dekat laut. Di ayat sebelumnya, jamaah rahmatullah, ya, Allah sebutkan anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tempat di mana Bani Israel itu melakukan pelanggaran, larangan di hari Sabat. Apa yang terjadi di hari Sabtu? Ujian yang begitu besar kepada Bani Israel bima kanu yafsukun, disebabkan kefasikan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah. Apa yang menjadi ujian mereka? Perkampungan mereka itu di dekat laut, hadiratal bahr, di mana mata pencaharian mereka itu adalah nelayan, mencari ikan. Hari Sabtu itu, hari Sabat itu adalah hari ibadah mereka. Ujiannya adalah ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim syurra'a. Ikan-ikan itu datang melimpah secara mudah. Bahkan disebutkan dalam buku-buku tafsir, itu sampai terapung, ya, di permukaan laut. Sehingga mereka tinggal ngambil sebanyak-banyaknya. Itu di hari Sabtu. Sementara di hari yang lain, la ta'tihim. Wa yawma la yasbitun. Selain hari Sabtu, la ta'tihim. Ikan-ikan yang tadinya melimpah ruah, bahkan di permukaan laut di hari Sabtu, tiba-tiba tidak datang. Allahu Akbar. Ya, itulah kehidupan dunia. Allah ajarkan kita, Allah ingatkan kita dari kisah ini. Bahwa terkadang ujian ketaatan, ujian ketakwaan kita itu terhadap sesuatu yang kita senangi dari kehidupan dunia ini. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir, bagaimana juga Imam Qatadah menyebutkan bahwa kota yang dimaksud di ayat sebelumnya, yaitu ayat 163 yang sudah pernah kita bahas, yang Allah sebutkan terletak di dekat laut, kota tersebut bernama Ailah atau Elat. Bagi ibu-ibu yang sudah pernah ke Aqsa, itu berarti pernah mendekati tempat tersebut. Berada di antara Madian dan At-Tur atau Tursina, Sinai. Di tepi Teluk Aqabah, di dekat laut. Sampai hari ini, jamaah rahmatullah, kota itu masih ada. Namanya kota Elat atau Ailah, ya, yang berada di Teluk Aqabah di dekat Laut Merah. Apa yang terjadi dengan mereka? Ini hari ini lanjutan dari kisah tersebut. Ayat-ayat yang akan kita baca, kita kaji, tadabburi hari ini masih lanjutan penjelasan terhadap peristiwa kisah negeri yang berada di dekat laut yang Allah ceritakan kepada kita di ayat sebelumnya, ayat 163. Ketika mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Dan bukankah hari ini juga terjadi kepada umat ini? Berapa banyak di antara kita jamaah rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah senantiasa jaga lindungi kita, yang karena dunia kita meninggalkan ibadah kita, yang karena dunia melalaikan kita dari ayat-ayat Allah, yang karena dunia melalaikan kita dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kisahkan bahwa penduduk Ailah yang tinggal di dekat laut yang melanggar aturan Allah pada hari kera benar-benar dihukum oleh Allah. Dan tidakkah kalian, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang mendengarkan, membaca ayat ini, ketika meninggalkan perintah Allah, ketika melanggar aturan-aturan Allah, takut? Tidakkah kita takut? Apa yang menimpa penduduk negeri Ailah itu juga akan menimpa kita. Apa hukuman Allah kepada mereka? Faja'alnahum qiradatan khasi'in. Allah rubah mereka betul-betul menjadi kera.
Nanti insya Allah kita akan sedikit jelaskan di pembahasan ayat setelahnya. Allah merubah mereka, orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabat. Dirubah menjadi apa? Al-qiradata wal khanazir. Di antara mereka ada yang dirubah menjadi kera dan babi. Ada penjelasan bahwa yang dirubah menjadi kera itu yang anak-anak, sementara yang tua-tua itu dirubah menjadi babi. Wallahu a'lam bishawab. Setelah mereka menipu sistem larangan, lalu kaum itu pun punah. Dan ada pendapat mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya keturunan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira-kira yang menjadi pembahasan kita terakhir di tadabbur Quran kita di Majelis Ta'lim Rabbani, ayat 163, Quran surah Al-A'raf, Quran surah ke-7. Hari ini kita mulai dari 164. Wa idh qalat ummatum minhum. Dan ingatlah. Tak bosan-bosan saya ingatkan, kalau ada kata-kata dan ingatlah, berarti ada pelajaran pada kisah peristiwa tersebut. Ketika Allah memerintahkan kita mengingat Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau wahai ayahandaku akan menjadikan berhala sebagai ilah Tuhan yang engkau sembah? Ketika Allah katakan dan ingatlah ketika Ibrahim, itu berarti Allah perintahkan kita mengambil ibrah pelajaran pada kisah yang Allah ceritakan kepada kita. Dan ingatlah ketika suatu umat berkata kepada yang lain, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Mengapa kamu menasihati kaum yang akan Allah, yang pasti Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat sangat keras? Penjelasannya adalah ketika kebanyakan orang-orang Bani Israel yang tinggal di negeri di dekat laut, Ailat atau Ailah, Elat atau Ailah. Ketika kebanyakan di antara mereka kemudian meninggalkan ibadah di hari Sabtu, untuk kemudian mengambil ikan-ikan di lautan. Sebagian di antara mereka yang tidak melakukan pelanggaran itu, istiqamah, memegang janji mereka kepada Allah untuk beribadah di hari Sabtu, kemudian menasihati mereka. Apa yang kalian lakukan ini adalah pelanggaran. Ini adalah sesuatu yang dibenci Allah. Takutlah kalian akan azab Allah. Jadi ada orang Masya Allah sibuk menasihati mereka. Tak berhenti mengingatkan saudara mereka yang melakukan pelanggaran yang bisa mendatangkan azab yang pedih. Nah, ketika memberi nasihat, ada sekelompok lain. Ada sekelompok lain malah mengkritik mereka yang memberi nasihat. Lima ta'iduna qauma, sudahlah. Gak usah capek-capek. Ngapain engkau capek-capek memberi nasihat orang yang sudah pasti diazab oleh Allah? Coba perhatikan pertanyaan mereka kepada orang yang mereka ini tidak mengambil ikan juga. Mereka ini juga tidak melakukan pelanggaran, tapi mereka tidak mau memberi nasihat. Bahkan berkata kepada orang yang menasihati, lima ta'iduna qauma, kenapa kalian capek-capek memberi nasihat, peringatan kepada orang yang azab itu sudah pasti datang kepada mereka, itu azab yang pedih. Perhatikan baik-baik. Lagi-lagi bahwa Allah sampaikan kisah ini agar ini menjadi ibrah nasihat terbaik bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian orang yang memberi nasihat tadi kemudian berhenti memberi nasihat karena dikritik oleh orang yang hanya diam, walau mereka tidak ikut-ikutan melakukan pelanggaran, tapi mereka diam? Apa mereka juga berhenti? Ternyata tidak. Allah abadikan ucapan mereka di ayat ini. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Ya, orang-orang yang terus memberi nasihat di tengah umat manusia. Walau yang dia nasihati juga tidak mendengar, dan pasti azab Allah itu datang menimpa mereka. Azab yang amat sangat pedih. Mereka berkata, menjawab kritikan-kritikan orang yang mengatakan, kenapa mesti memberi nasihat? Enggak ngefek, enggak mempan. Mereka pasti diazab. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka berkata, ma'dziratan ila rabbikum.
agar kami mempunyai alasan untuk berlepas tanggung jawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma'dziratan. Ya, bisa jadi nasihat ini tidak didengarkan, bisa jadi kemudian peringatan-peringatan yang kami sampaikan tidak akan pernah berdampak kepada mereka. Ma'dziratan. Tapi setidaknya usaha kami ketika kami mendatangi untuk memberi nasihat kepada mereka, memberi peringatan kepada mereka, ma'dziratan ila rabbikum. Kelak pada hari kiamat di hadapan Allah ketika Allah menanyai kami, ini akan menjadi sebab kami berlepas dari tanggung jawab kami. Ya Allah, Engkau melihat kami datang kepada mereka memberi nasihat, memberi peringatan. Wala'allahum yattaqun. Yang kedua, kenapa kami memberi nasihat? Supaya ya, berharap satu dua orang di antara mereka ada yang taubat, ada yang berubah, ada yang bertakwa. La'allahum yattaqun. Siapa yang tahu? Sekarang mereka tidak dengarkan nasihat, besok juga mereka tidak dengarkan nasihat. Sepekan kita nasihatnya mereka tidak didengarkan, sebulan kita nasihatnya mereka tidak didengarkan, setahun kita ingatkan mereka tidak berubah. Siapa tahu kemudian setelah itu, setelah ketika kita sabar terus menasihati, Allah berikan hidayah dan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Falamma nasu ma dzukkiru bih. Akan tetapi tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Masya Allah, sudah diingatkan akan azab Allah yang begitu pedih. Jangan melakukan pelanggaran di hari Sabtu yang merupakan hari yang kita sudah berjanji di hadapan Allah untuk menjadikannya sebagai hari ibadah. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. أنجينا الذين ينهون عن السوء. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong please. Kalau ada yang lagi sibuk, perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Lalu lihat dirimu ada di golongan mana. Di tengah kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini, kezaliman kadang dipertontonkan, ya. Orang yang korupsi triliunan, ratusan triliun, ratusan miliar, ya, diperlakukan sedemikian spesial. Sementara yang mencuri hanyakah kau untuk menyambung hidup, dipermalukan sehina-hinanya. Ada orang hanya sibuk memikirkan dirinya. Sebagaimana ada orang tidak berhenti untuk saling mengingatkan, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di ayat ini, di ayat 165, ketika mereka sudah melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, أنجينا الذين ينهون عن السوء. Allah datangkan azab. Allah timpahkan azab yang begitu pedih kepada mereka, penduduk negeri yang tinggal di dekat laut. Apa azabnya? Allah rubah wujud. Rupa mereka menjadi babi dan kera. Ada yang selamat? Ya. أنجينا الذين ينهون عن السوء. Mohon dilihat. Apa karakter, sifat orang-orang yang diselamatkan Allah dari azab? Yanhauna 'anis su'. Yang diselamatkan Allah dari negeri Ailat itu, yang berada di dekat laut, yang selamat itu, yang tidak dirubah wujud mereka menjadi babi dan kera, adalah orang yang melarang dari keburukan. Orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Itu yang diselamatkan Allah. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ya, saya ingin ulang-ulang ini karena ini salah satu ayat yang penting untuk kita jadikan sebagai pengingat tadzkirah dan kita ambil sebagai nasihat, pelajaran terbaik bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang diselamatkan Allah ketika azab turun adalah orang-orang yang melarang manusia dari kejahatan dan keburukan. Sementara orang-orang yang melakukan kerusakan, melakukan pelanggaran, perbuatan jahat, orang-orang yang zalim, Allah timpahkan siksaan yang keras kepada mereka. Bima kanu yafsukun.
Bukan karena Allah tidak cinta kepada mereka, bukan karena Allah menzalimi mereka, tapi disebabkan perbuatan-perbuatan fasik, kerusakan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah. Falamma atau amma nuhu an, maka tak kala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya. Sudah sampai peringatannya, sudah banyak yang memberi nasihat, akan tetapi kesombongan mereka itu menjadi penghalang. Nasihat-nasihat itu menjadi pengingat tadzkirah bagi mereka. Nah, ketika mereka sudah bersikap sombong terhadap apa yang dilarang kepada mereka untuk mengerjakannya, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in. Allahu Akbar. Ini azab yang Allah hinakan kepada mereka, dan ini baru di dunia. Apa itu? Jadilah kalian, kata Allah, kera yang hina. Sudah dikutuk, dilaknat, jadi kera, hina pula. Kunu qiradatan khasi'in. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, yuk mari kita mengambil ibrah pelajaran dari 3 ayat ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka merenungi ayat-ayat Allah? Mengambil ibrah pelajaran dari ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 3 ayat ini, Masya Allah, ada banyak ibrah yang bisa kita petik. 1, amar ma'ruf nahi munkar adalah amanah yang amat sangat besar kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amanah ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membiarkan kemungkaran di sekitar kita. Tidakkah kita cukup menjadikan ini sebagai pelajaran? Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka kisah cerita tentang orang-orang Bani Israel yang tinggal di negeri di dekat laut. Ketika kebanyakan di antara mereka melakukan pelanggaran, lalu kemudian sebagian mengingatkan, sebagian lagi kemudian mengkritik orang-orang yang mengingatkan, buat apa diingatkan, nggak mempan, nggak ada manfaatnya, azab Allah pasti. Lalu dijawab kepada orang-orang yang istiqomah memberi peringatan di tengah manusia, ma'adziratan ila rabbikum, setidaknya aku nanti punya alasan di hadapan Allah bahwa aku sudah mengingkari. Jamaah dirahmati Allah. Saya ingin menasihati diri saya, mengingatkan kita semuanya, kemungkaran yang ada di sekitar kita, kezaliman yang ada di sekitar kita, sudahkah kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Gak usah jauh-jauh dah, di rumah kita, anak-anak kita, pelanggaran-pelanggaran syariat Allah yang terjadi di tengah keluarga kita, sudahkah kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudah sih Ustadz, cuman kan sekali, cukuplah Ustadz. Nggak bisa. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berhenti sekali atau 2 kali. Tapi kan percuma juga Ustadz. Bukankah perkataan ini sama dengan perkataan sebagian orang-orang Bani Israel? Ngapain sih menasihati orang yang pasti Allah azab mereka? Allahu Akbar. Kalaupun nasihatmu, kalaupun peringatanmu tidak didengarkan, qalu ma'adziratan ila rabbikum, setidaknya tangan kita nanti di hadapan Allah akan berbicara. Setidaknya mata, telinga, kulit kita ini akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu ini sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia sudah mengingatkan kerabatnya, dia sudah mengingatkan orang-orang yang ada di kompleknya, dia sudah mengingatkan orang-orang yang ada di kampungnya. Qalu ma'adziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Yang bahaya itu ketika ada kemungkaran di tengah kita, sementara Allah sudah berikan kita ilmu, Allah sudah berikan hidayah kepada kita, Allah sudah lapangkan dada kita dengan iman, lalu kita biarkan kemungkaran tersebut. Ini amanah. Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar akan menjadi tanggung jawab besar di hadapan Allah bagimu. Allahu Akbar. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu sifat ciri umat Nabi Muhammad itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Musa itu pernah menceritakan, menyebutkan ciri-ciri, telah disampaikan kepada Nabi Musa, ciri-ciri umat Nabi Muhammad.
Salah satu ciri-ciri umat Muhammad yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allahu Akbar. Sekali lagi, mari cek, mari muhasabah dari kita. Adakah ciri umat Nabi Muhammad dalam diri kita, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar? Jangan-jangan selama ini memang kita hanya mikirkan diri kita hanya mikirkan anak kita hanya mikirkan keluarga kita hanya mikirkan karir kita. Sedikit pun kita tidak pernah memikirkan umat Nabi Muhammad. Ya, kita tidak pernah memikirkan umat Nabi yang terzalimi saat ini di Gaza. Kita tidak pernah menangis mendengarkan bagaimana saudara kita kelaparan di Gaza. Bagaimana mereka tidak menemukan makanan mengenyangkan perut mereka. Dalam Quran surah ketiga, Quran surah Ali Imran. Ada jamaah yang bisa bantu baca ayatnya? Ya. Allah sebutkan bahwa salah satu sifat umat Nabi itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Quran surah ketiga, Quran surah Ali Imran ayat 110. Apa ayatnya? Saya baca. Silakan. Oh, terjemahannya ya Ustadz ya? Boleh, silakan. Terjemahannya boleh. Ayat berapa tadi Ustadz? 110 Mbak Ari. 110, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Allahu Akbar. Makasih banyak Mbak Ani. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam yang disempurnakan oleh umat Nabi Muhammad, salah satu sifat mereka sehingga menjadikan mereka umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allahu Akbar. Apa yang menjadikan kita ini menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita menegakkan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Pelajaran kedua dari 3 ayat ini, jemaah dirahmati Allah, ayat ini juga mengajarkan kepada kita optimisme dalam dakwah. Ya, Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan. Saya juga tidak tahu dari mana berawal akhirnya ketemu dengan Mbak Ari, lalu kemudian dibuatlah kajian tadabbur. Sebelum kajian tadabbur ini kita bahas dulu tentang hari kiamat. Sebelum hari kiamat, kalau nggak salah masih ada juga pembahasan sebelumnya. Ya, dan saya melihat Masya Allah kesabaran, keteguhan teman-teman di Majelis Ta'lim Rabbani. Dan saya sering ingatkan bahwa keberhasilan dakwah kita itu tidak dilihat dari banyaknya orang yang ikut kajian, banyaknya jamaah yang kita miliki. Keberhasilan dakwah kita adalah ketika Allah pilih kita, harta, tenaga, umur, ilmu kita. Ketika Allah pilih kita untuk berada di jalan dakwah ini, sampai Allah wafatkan, matikan kita. Itu orang yang berhasil dalam dakwah. Dan ayat ini Masya Allah mengajarkan kepada kita, kelompok Bani Israel yang terus memberi nasihat, walau dia tahu bahwa ini orang yang saya beri nasihat, ini pasti diazab oleh Allah, tapi tetap saja dia sampaikan peringatan. Ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa optimis dalam dakwah. Ya, bukan banyaknya orang yang mendapatkan hidayah menjadi tolak ukur keberhasilan dakwah kita, tetapi keistiqomahan kita dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah Nabi ceritakan kepada kita, pada hari kiamat Allah perlihatkan ada Nabi cuma 2 pengikutnya. Ini Nabi bukan Ustadz, Nabi cuma 2 pengikutnya. Ada Nabi cuma 1 pengikutnya. Wa nabiyyun laysa lahu atba'. Bahkan kata Nabi, ada nabi-nabi yang pada hari kiamat ternyata tidak punya pengikut. Apa kita akan mengatakan mereka gagal dalam berdakwah? La wallah. Ya. Masya Allah. Optimisme dalam dakwah. Sebagaimana dakwah adalah ma'zirah. Perlepasan diri di hadapan Allah. Jadi dakwah itu bukan maslahatnya hanya untuk orang yang kita dakwah, tapi untuk kita di hadapan Allah. Sudahkah kita berdakwah? Sudahkah kita menegakkan hujjah? Sudahkah kita menyampaikan? Sudahkah kita menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala?
Kalau itu sudah kita lakukan, maka ini insya Allah akan menjadi ma'ziratan, ya, ila rabbikum. Akan menjadi alasan di hadapan Allah yang akan meringankan hisab perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, Allahu Akbar. Mari muhasabah diri kita. Jadikan ayat ini sebagai tadzkirah, pengingat. Adakah dakwah dalam harta kita? Adakah dakwah dalam umur kita? Adakah dakwah dalam jabatan kita? Adakah dakwah dalam tenaga kita? Adakah dakwah dalam ilmu kita? Jika tidak ada dakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita, ketahuilah ini adalah kerugian besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya? Coba baca, renungi firman Allah dalam Quran surah 103, Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat terakhir. Surah Al-Asr ini salah satu dari 3 surah yang paling pendek. Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. Tiga-tiganya itu hanya terdiri dari 3 ayat. Sehingga disebut sebagai surah yang paling pendek di dalam Quran. Tapi Imam Syafi'i berkata, seandainya Allah turunkan cuma 1 surah, yaitu surah Al-Asr kepada umat Nabi Muhammad, itu sudah cukup menjadi panduan hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Di surah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah bersumpah. Wal 'asr. Dan kalau sudah Allah bersumpah berarti ada perkara penting yang Allah ingin tegaskan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Semua manusia itu akan rugi. Kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi beriman saja juga tetap merugi. Wa amilus salihat. Kecuali setelah mereka beriman, Masya Allah, mereka memperbanyak amal. Tapi beriman saja dan baik amalnya, umrah tiap tahun dengan keluarga, infak di mana-mana. Tapi tidak ada dakwah dalam hidupnya. Jamaah teman-teman, dakwah itu tidak mesti harus dengan lisan. Ceramah itu bagian dari dakwah. Orang bisa berdakwah dengan tenaganya, jabatannya, hartanya, dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Beriman dan beramal soleh pun masih merugi. Kecuali setelah itu, watawasau bil haqq, mengajak manusia kepada kebenaran, dan setelah mereka mengajak saudara mereka menuju kebenaran di jalan Allah, watawasau bis sabr, mereka saling menyabarkan di jalan Allah. Karena tidak ada orang yang berada di jalan Allah kecuali ia pasti akan diuji oleh Allah. Dan ketika orang itu diuji, dia butuh saudara-saudara yang senantiasa saling menguatkan di jalan Allah agar kita tetap istiqomah. Kalau sudah punya empat hal ini, iman tidak cukup, harus dengan ada amal soleh. Iman, amal soleh tidak cukup, tetapi juga harus mengajak, berdakwah kepada jalan yang benar. Sampai sini tidak cukup. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menyabarkan di jalan Allah. Kalau sudah punya 4 sifat ini, Allahu Akbar, baru tidak merugi di hadapan Allah. Dan semoga kita termasuk di antaranya. Allah memilih kita di antaranya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut jamaah rahmatullah Allah. Pelajaran berikutnya, pelajaran keempat dari 3 ayat yang barusan kita baca, jelaskan, tadabburi. Orang yang melarang kemungkaran, ya, coba perhatikan ayat 165. Ayat 165. Menarik, Masya Allah. Di ayat ini cuma 2 yang disebutkan. Siapa itu? Orang yang melarang kemungkaran dipuji dan diselamatkan. Anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Ya. Masya Allah. Ini salah satu pelajaran penting nih. Di ayat 165 ini hanya 2 yang disebut. Yang pertama, orang yang melarang dari kemungkaran. Disebut, disanjung oleh Allah. Bahkan Allah katakan, anjayna, kami selamatkan mereka. Yang kedua, orang yang berbuat maksiat, yang zalim, dikecam dan dibinasakan Allah. Yaitu yang melakukan pelanggaran hari Sabat. Mereka tetap mencari ikan di hari Sabtu. Tergoda oleh banyaknya ikan di lautan di hari Sabtu. Menarik. Cuma 2 orang ini yang disebutkan. Sementara orang yang diam, mereka tidak melakukan pelanggaran, mereka tetap beribadah.
Mereka juga baik imannya kepada Allah. Tapi mereka diam, tutup mulut. Kemungkaran di depan matanya tidak mereka ingatkan, tidak mereka larang, yang penting mereka selamat. Dan bukankah di tengah-tengah kita banyak orang yang tipe-tipe seperti ini? Udahlah, nggak usah urusin orang lain. Toh yang penting sholat kita baik, yang penting sholat kita bagus, iman kita baik, anak keluarga kita berada di atas agama yang benar. Udah nggak usah urusin orang lain lah. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Islam sedikit pun tidak pernah mengajarkan kita egois, membiarkan saudara kita tergelincir dalam maksiat, tergelincir dalam kemungkaran. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, menariknya di sini kata ulama, ada orang-orang yang tidak disebut namanya oleh Allah. Di ayat ini ada orang yang tidak disebut, tidak disinggung. Allah diamkan mereka. Tidak disebutkan secara tegas. Ya. Kenapa? Siapa mereka? Yaitu orang yang diam. Tidak melakukan amar ma'ruf. Mereka tidak punya peran besar, tidak aktif dalam kebaikan, tapi juga tidak terang-terangan dalam keburukan. Masya Allah. Ya, ada dua pendapat ulama di sini. Ada yang mengatakan mereka ikut diadab, ada yang mengatakan mereka tidak diadab, tapi mereka dilupakan Allah. Tidak disebut oleh Allah di ayat ini, dilupakan oleh Allah sebagaimana mereka melupakan amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Ya, kalaupun ambil pendapat yang kedua. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan mereka ikut diadab karena mendiamkan kemungkaran, ada yang mengatakan enggak, mereka tidak diadab, tapi mereka dilupakan Allah, tidak disebut oleh Allah, didiamkan oleh Allah sebagaimana mereka melupakan amar ma'ruf nahi munkar di jalan Allah. Ya, anggaplah mereka tidak diadab, tapi bukankah ketika dilupakan oleh Allah itu adalah musibah besar? Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, jadikan ayat ini sebagai pengingat. Siapa di antara kita yang ingin dilupakan oleh Allah? Siapa yang ingin ditinggalkan oleh Allah? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang diam dari amar ma'ruf nahi munkar, di ayat ini ditinggalkan, dilupakan oleh Allah sebagaimana mereka melupakan amar ma'ruf nahi munkar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nabi jamaah rahmatullah ya, mengingatkan kita dalam hadis ya, man ra'a minkum munkara, siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, jangan dibiarkan. Falyughayyirhu, hendaklah dia berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Milih acuh tak acuh, ya Allah pun akan acuh tak acuh kepadamu. Milih mendiamkan kemungkaran, Allah pun akan meninggalkanmu. Seperti yang terjadi kepada Bani Israel. Allah tidak menyebut orang-orang yang diam dari kemungkaran, melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi ingatkan kepada kita. Ini petunjuk dari baginda Nabi. Man ra'a minkum munkara. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran di depan matanya. Apa sikap kita, Ustaz? Falyughayyirhu. Rubalah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu. Fa illam tastati'. Kalau engkau tidak bisa, fabilisanik. Rubah dengan lisanmu. Ingatkan mereka. Sampaikan peringatan-peringatan Allah. Kalaupun dengan lisan engkau tidak bisa, Nabi mengatakan, fabiqalbik. Ya, rubahlah dengan hatimu. Maksudnya adalah jangan pernah ridhoi. Ya. Jangan pernah naturalisasi normalisasi sebuah kemungkaran dan maksiat. Akhir-akhir ini, semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Berapa banyak, Masya Allah. Subhanallah. Video-video LGBT yang ternyata sudah serumah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang terang-terangan setiap hari menge-share vlog-vlog kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Lalu mulailah di antara kita ada mengatakan, ya ini kan hak setiap orang. Allahu Akbar. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita tidak bisa merubah dengan tangan, pun tidak bisa merubah dengan lisan, setidaknya jangan pernah setujui, jangan pernah ridhoi, jangan pernah sukai, cintai perilaku buruk tersebut.
Wa dzalika adhaful iman. Itu pun selemah-lemahnya iman. Bahkan yang kasihan adalah dia pasangan yang LGBT ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, akhirnya memanggil ibunya tinggal bersama mereka. Ibunya juga pakai hijab. Allahu Akbar. Semoga Allah jaga, lindungi anak-anak kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Pelajaran kelima dari 3 ayat ini. Kesombongan dalam maksiat menghantarkan kepada kehinaan. Sudah melakukan maksiat, sombong pula. Ya, itulah sifat karakter orang-orang Bani Israel. Sudah melakukan kemungkaran, sudah melakukan maksiat, sudah melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah, mereka juga dipenuhi dengan kesombongan. Maksiat yang dilakukan terus-menerus dengan sombong dapat mengubah martabat manusia menjadi sangat rendah. Ya, amal soleh itu akan memuliakan kita, amal soleh itu akan meninggikan kita. Sebaliknya maksiat itu akan menghinakan kita di bumi, terlebih ya di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel, Allah hinakan mereka sehina-hinanya. Allah rubah wujud mereka menjadi kiradatan khasiin. Menjadi seekor, menjadi kera dan babi. Ya. Apa yang menjadi sebabnya? Kezaliman yang mereka lakukan dan kesombongan yang mereka pertahankan sehingga Allah hinakan mereka dengan sehina-hinanya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Lanjut di ayat berikutnya, ayat 167 sampai dengan 168, Masya Allah. Masih kelanjutan dari kisah Bani Israel. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Sebelum lanjut sedikit bahwa ya, Bani Israel itu Allah jadikan kesenangan dunia itu menjadi ujian terbesar mereka. Di hari ibadah mereka tiba-tiba ikan itu melimpah ruah di lautan. Awalnya mereka juga tidak mau melanggar. Awalnya mereka tidak mau melanggar. Sampai kemudian datang setan kepada mereka membisikkan, kan yang tidak boleh adalah menangkap ikan di hari Sabtu, memakannya di hari Sabtu. Kalau kalian taruh jaring kalian di malam Jumat, diambil di hari Ahad, toh kalian tidak nangkap ikan di hari Sabtu. Sehingga mereka kemudian mulai bertipu daya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Sampai akhirnya mereka terjatuh dalam kemungkaran, kerusakan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah, melakukan pelanggaran di hari Sabat yang merupakan hari ibadah mereka. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab. Wa innahu laghafurur rahim. Masya Allah, merinding baca ayat ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu itu memberitahukan bahwa sesungguhnya dia akan mengirimkan kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Ya, nanti kita akan ceritakan bagaimana bangsa Bani Israel itu dalam sejarah hidup mereka. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Menarik ini. Ada dua sifat Allah yang Allah sebutkan di ayat ini. Sari'ul iqab. Allah itu maha cepat hukumannya. Allah itu maha cepat siksaannya. Ya, sifat ini membuat kita takut. Khauf. Ya, ini bagi orang-orang beriman memunculkan rasa takut. Sari'ul iqab. Dan kalau siksaan Allah sudah datang, nggak ada yang bisa selamat. Tapi Masya Allah, Allah tenangkan kita di kalimat berikutnya. Wa innahu laghafurur rahim. Jangan berputus asa. Jangan khawatir, jangan takut. Betul, Allah itu maha cepat siksaannya, tapi
Dia juga Maha Ghafurur Rahim. Maha pengampun dan Maha penyayang. Tidakkah sampai kepadamu kisah Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang? Lalu bertanya kepada ahli ibadah, adakah pintu taubat? Lalu dikatakan kepadanya, enggak ada pintu taubat bagimu yang sudah membunuh 99. Akhirnya dibunuh pula. Cukuplah 100. Genaplah 100 orang yang dibunuh. Lalu datangnya seorang alim yang punya ilmu, ditanya, apakah ada pintu taubat kepada saya? Lalu dikatakan kepadanya, iya, taubat, pintu taubat itu masih terbuka. Tapi tinggalkan negeri tempat, karena sepertinya lingkungan, kondisi yang membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Di tengah jalan dia hijrah, belum lakuin apa-apa, baru hijrah, meninggal di tengah jalan. Allah catat sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu laghafurur rahim. Ini baru satu bukti Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berapa sering kita melalaikan nikmat, melalaikan perintah Allah. Berapa sering kita melalaikan menjaga salat kita. Berapa sering kemudian kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Allah pernah terlambat memberi rezeki kepada kita? Apakah kemudian Allah juga memboikot kita, tidak menurunkan karunia-Nya, nikmatnya kepada kita semuanya? Wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Minhumus salihuna wa minhum duna dhalik. Dan kami bagi-bagi mereka itu, Bani Israel, menjadi beberapa golongan. Di antara mereka itu ada orang-orang yang saleh. Dan di antaranya ada yang tidak demikian. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami beri ujian, cobaan kepada mereka berupa kenikmatan dan bencana. Allahu Akbar. Bil hasanati wassayyi'at. Yang sakit di antara kita jangan merasa bahwa cuma engkau yang diuji oleh Allah. Yang diberi kesenangan yang saat ini Masya Allah bisnisnya lagi dibuka oleh Allah. Allah mudahkan dunia kepadanya. Jangan merasa ujub bahwa engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Dua-duanya ini adalah ujian. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Ujian itu tidak hanya dalam bentuk penyakit, dalam bentuk musibah saja. Ternyata Masya Allah, nikmat keturunan, umur panjang, kesehatan, harta yang Allah limpahkan. Bil hasanat. Ini juga ujian dari Allah. Tujuannya sama. Orang diberi kenikmatan, orang diberi kesulitan, musibah, bencana oleh Allah, tujuannya sama. La'allahum yarji'un. Agar mereka senantiasa kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Dua ayat ini juga memberikan kita beberapa pelajaran jemaah rahmatullah. Yang pertama, kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah dan risalah menjadikan umat itu dihina secara terus-menerus di dunia oleh bangsa-bangsa lain. Ya, di ayat ini, ayat 167 Allah menceritakan kepada kita bagaimana Allah memberitahukan, menegaskan bahwa Allah akan mengirim kepada orang-orang Yahudi itu bangsa-bangsa yang akan menyiksa mereka sampai hari kiamat. Kalau kita mengkaji sirah, sejarah bangsa Yahudi, ya, Bani Israel, bagaimana mereka dulu diperbudak oleh Persia, selesai oleh Persia mereka diperbudak oleh Babilonia, selesai diperbudak oleh Babilonia mereka diperbudak oleh Yunani, mereka ya disiksa oleh orang-orang Yunan, ya, orang-orang Greek, sehingga tradisi-tradisi Yunani itu juga banyak masuk kepada tradisi-tradisi Yahudi. Bagaimana mereka pernah disiksa oleh Firaun. Sehingga tradisi-tradisi kesyirikan yang mereka temukan di Mesir dulu itu juga berpengaruh kepada mereka. Dan itu Allah ceritakan dan sudah pernah kita bahas di surah Al-A'raf ini beberapa pertemuan yang lalu. Ketika Bani Israel baru saja diselamatkan Allah dari kejaran Firaun
Lautan itu terbelah di depan mata mereka. Berhenti itu lautan itu menjadi dua belah. Mereka berjalan di tengah-tengahnya. Allahu Akbar. Baru saja mereka sampai di tepi, baru saja mereka Allah selamatkan. Di seberang dari kejaran Fir'aun, dan mereka diperlihatkan Allah di depan mata mereka. Fir'aun dibinasakan, dihancurkan, dimatikan Allah. Tiba-tiba mereka berkata kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan. Ketika mereka melihat sebuah kaum itu menyembah berhala, mereka berkata, ya Musa, sepertinya bagus juga kalau kita punya berhala seperti berhala yang mereka sembah. Ij'al lana ilahan. Buatkan kami sesembahan berhala yang kami sembah seperti berhala mereka. Sehingga Nabi Musa amat sangat murka kepada Bani Israel, mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang baru saja diperlihatkan di depan mata mereka. Nah, jamaah yang terhormat Allah, apa pelajarannya bagi kita? Ini pelajaran bagi kita umat Islam hari ini. Allahu Akbar. Bukankah jumlah kita umat Islam hari ini banyak? Ya. Tapi seperti yang disabdakan Nabi, lakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Banyaknya kalian wahai umat Islam seperti banyaknya buih di lautan. Kita lemah bukan karena jumlah kita yang sedikit. Tapi bisa jadi apa yang dilakukan Bani Israel. Mereka meninggalkan peringatan-peringatan Allah. Mereka meninggalkan ajaran-ajaran Taurat. Sehingga Allah timpakan siksaan kepada mereka melalui bangsa-bangsa yang berganti-ganti. Hal itu juga yang saat ini sedang terjadi di tengah umat Islam. Kita lemah, ya, di mana-mana umat Islam, ya, banyak dizalimi. Bisa jadi karena umat, ya, kita ini yang jauh dari petunjuk Allah dan petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditegaskan juga oleh Nabi dalam hadis, "Idza tabayatum bil inah." Kalau kalian wahai umatku, umat Islam ini sudah melakukan jual beli riba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini saya tidak mau bicara di tempat lain, tapi kalau kami di Boneni yang kami dapati hampir jarang sekali ada rumah yang tidak terjerat riba, yang tidak mengambil hutang riba di bank. Baik itu untuk usahanya lah atau untuk apalah. Salah satu status kami tadi pagi-pagi, kehormatan itu, izzah itu adalah ketika engkau istiqomah tidak mengambil riba. Walaupun akhirnya engkau terlihat miskin dan sederhana di hadapan manusia. Engkau yang terhormat. Ketika kita istiqamah tidak melakukan riba. Kenapa Ustaz? Coba lihat hadis Nabi. Idza tabayatum bil ina. Kalau kalian sudah melakukan jual beli riba, wattaba'tum adnabal baqar, kalian mengambil ekor sapi, artinya sibuk dengan dunia, dilupakan dari agamanya, tidak punya waktu untuk Quran, tidak punya waktu untuk mempelajari agamanya. Halal-halal tak lagi difahami karena tidak adanya ilmu agama. Wa taraktumul jihad. Ya, setelah kalian disibukkan dunia, kalian meninggalkan jihad. Sallatallahu alaikum dzul. Apa yang terjadi? Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kalian Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan kehinaan ini tidak akan Allah cabut hatta tarji'u an dinikum. Sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada petunjuk agama kita. Semoga ayat ini menjadi pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya. Pelajaran kedua, tadabbur kedua jamaah Allah, Allah itu Maha Adil dan Maha Rahmat. Ada keseimbangan pada zat yang Maha Sempurna, Maha Adil. Sari'ul iqab. Ya, Tuhan yang kita sembah Maha cepat dalam menghukum. Maka jangan pernah sedikit pun meremehkan aturan larangan-larangan Allah. Tapi kalaupun sudah melakukan kesalahan, jangan putus asa, jangan bersedih. Allah Maha luas ampunannya. Wa innahu laghafurur rahim. Sekeras apapun hukuman Allah terhadap hamba-hambanya, pintu taubat tetap terbuka bagi siapapun yang mau kembali. Sehingga Allah ingatkan kita berulang-ulang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Tubu ilallah. Kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Jami'an ayyuhal mu'minun. Kembalilah kepada Allah. Kalian semua wahai orang-orang beriman.
Pelajaran ketiga, tadabbur ketiga dari dua ayat ini jemaah rahmat Allah. Allah mengabarkan bahwa Bani Israel itu menjadi umat yang terpecah, bercerai-berai di berbagai penjuru sebagai akibat dari pembangkangan dan pelanggaran mereka. Ya. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis Nabi bersabda, ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Umat manusia itu dulu ummatan wahidah. 10 abad manusia itu adalah umat yang satu. Tidak ada kesyirikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian muncullah kesyirikan pertama kali di masa Nabi Nuh alaihi salam. Lalu umat ini mulai terpecah belah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perpecahan di tengah umat itu disebabkan jamaah rahmatullah ya, yang menjadikan kita lemah seperti Bani Israel ya, yang disiksa oleh bangsa-bangsa lain, yang membuat kita bercerai-berai di penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita jauh dari aturan-aturan syariat agama kita. Yang terakhir, Allah menguji manusia dengan kebaikan, rezeki dan kesehatan, sebagaimana Allah menguji juga manusia dengan keburukan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah ujian dan tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Kenapa Allah beri saya sakit, Ustaz? Allah ingin engkau bermunajat kepadanya. Rabbi, Rabbi. Kenapa Allah kurangi harta yang diberikan kepadamu? Ya karena Allah ingin kita kembali kepada Allah. Kenapa juga Allah mudahkan bagi saya jabatan, Ustaz? Supaya engkau syukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Supaya engkau juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah, idza ahabba 'abdan, kalau Allah itu mencintai hambanya, ibtalah. Allah pasti akan mengujinya." Semoga kita tidak minta ujian, tapi semoga ketika kita diuji oleh Allah, Allah kuatkan kita, Allah sabarkan kita semuanya, dan semoga ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita bukti kecintaan Allah kepada kita seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Terakhir, dua ayat terakhir jemaah rahmatullah pada tadabbur kali ini. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allahu Akbar. Tadi ketika menyiapkan materi ini, Masya Allah, ayat ini begitu menakutkan, khususnya bagi mereka para ulama, para penceramah, orang yang Allah karuniakan ilmu. Allah beri mereka ujian dalam bentuk ilmu. Ya, kenapa? Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah mencela generasi yang menjadi pengganti setelah generasi yang Allah ceritakan kepada kita di ayat-ayat sebelumnya. Allah mencela generasi yang datang itu, khususnya ulama-ulama mereka ya, yang mewarisi Taurat. Jadi ini bukan orang biasa, tetapi ulama-ulama mereka yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda yang rendah ini dan berkata kami akan diampuni. Maksudnya apa, Ustaz? Menjual kebenaran, menjual fatwa, menjual hukum halal haram hanya karena harta yang sedikit. Allahu Akbar. Dan dengan enteng mereka mengatakan sayughfaru lana, kan tinggal tobat, Allah akan ampuni kita. Bukankah Allah telah mengambil janji kepada mereka semuanya bahwa mereka tidak akan mengucapkan setelah mereka diajarkan kitab, setelah mereka difahamkan ilmu oleh Allah, mereka tidak akan mengucapkan kecuali kebenaran. Ternyata kebenaran itu bisa dibeli. Kebenaran itu mereka perjualbelikan. Siapa yang menjual, siapa yang membeli, siapa yang mentransfer miliaran, itu yang mereka dukung. Itu yang mereka fatwakan sebagai yang terbaik. Wadarul ya. Wadarasu ma fi. Bukankah mereka sudah membaca ayat-ayatnya dalam Quran bahwa mereka dilarang untuk itu? Wadarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Bukankah kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang bertakwa? Afala ta'qilun.
Tidakkah kalian berakal, wahai manusia? Allahu Akbar. Ini celaan yang amat sangat keras dari Allah kepada ulama-ulama Bani Israel yang ternyata memperjualbelikan kebenaran itu dengan harta sedikit dari dunia ini. Dan Allah ceritakan kepada kita supaya ini tidak terjadi pada ulama-ulama umat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Taklim Rabbani doakan al-fakir. Sebagaimana kami doakan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa jaga kita. Allah istiqomahkan kita. Ya, tidak ada orang yang berilmu, tidak ada orang yang Allah karuniakan ilmu, karuniakan kitab Quran kepadanya kecuali ia akan diuji seperti ujian para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kita. Ujian seperti yang didapati ulama-ulama kita. Orang berilmu itu tidak jauh-jauh ujiannya dari 3 yang pernah diujikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Berhenti berdakwah, berhenti mengingatkan di kampung, di negeri ini, maka jabatan saya akan berikan kepadamu. Bukankah ini juga yang disampaikan kepada Nabi? Ya Aba Talib, wahai Abu Talib, katakan kepada anak saudaramu, in arada mulkan, kalau dia mau kekuasaan malakna, kami beri dia kekuasaan. Kalau hari ini kami kasih dia komisaris. Yang penting dia mau dukung kami, mau mendukung kecurangan kami, kezaliman kami. Allahu Akbar. Waddarul akhirah. Ingat, kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada apa yang mereka janjikan kepada kita. Kalau tidak mempan dengan harta, nah, tawari mereka jabatan. Mau jabatan apa? Komisaris, mau jadi apa? Kalau akhirnya kemudian mereka tidak punya kompetensi untuk itu. Yang ketiga jabatan, kalau dengan harta tidak bisa, jabatan tidak bisa, coba mereka dengan wanita. Kali-kali kalau dikasih wanita, mereka akan luluh. Sehingga mau memperjualbelikan kebenaran fatwa itu. Demi mendukung kezaliman dan kecurangan. La haula wala quwata illa billah. Allah ceritakan kisah ini agar itu menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dulu ada orang-orang ulama dari Bani Israel memperjualbelikan kebenaran, dan dengan entengnya mereka mengatakan kita tinggal tobat, sayughfaru lana, Allah akan ampuni dosa kita. Bukankah mereka sudah mempelajarinya daripada kitab-kitab Taurat yang telah dibaca oleh mereka? Mereka sudah mengkaji ayat-ayat tersebut. Afala ta'qilun, tidakkah sejenak mereka menggunakan akalnya? وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ. Ya, setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang dicela oleh Allah, yaitu mereka yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Siapa yang bayar itu yang didukung ayat. Setelah Allah ceritakan mereka, Allah juga mengatakan وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab. Ditawari jabatan, ditawari perempuan, ditawari harta. Allahu Akbar. Tetap berpegang teguh dengan prinsip kitab. Ini bukan untuk diperjualbelikan. Walladzina yumassikuna bil kitab. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab, ajaran-ajaran Allah. Wa aqamus shalah. Lalu setelah itu mereka mendirikan salat. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Kata Allah, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan perbaikan di atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. Ada beberapa pelajaran jamaah Rahmatullah, dan ini sebagai penutup tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ayat 169. Ya, ayat ini mencelah generasi ulama yang menjual ilmu dan kebenaran demi kenikmatan dunia. Lalu menyandarkan harapan palsu pada ampunan Allah, padahal mereka tetap mengulangi dosa tersebut. Nabi mengingatkan kita dalam hadis, sayati alan nasi zaman, akan datang masa kepada manusia, orang tak lagi memperhatikan dari mana mereka dapatkan hartanya. Ya. Dari mana mereka dapatkan harta mereka itu, aminal halal atau aminal haram. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Yang kedua, jangan menipu diri dengan harapan ampunan tanpa taubat. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang Allah celah. Di ayat 169 ini, berharap ampunan Allah, sayughfaru lana, padahal mereka tidak berhenti dari memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas itu bukan orang yang berhasil membangun kerajaannya di atas muka bumi ini, akan tetapi dia lupa untuk memperbaiki kehidupan tempat kembalinya di akhirat. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang menundukkan dirinya beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya,
dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, berpegang teguh kepada wahyu ayat 170, walladzina yumassikunal kitab. Berpegang teguh terhadap kitab, berpegang teguh terhadap wahyu adalah kunci keselamatan. Allahu akbar. Ingin selamat, ingin tidak tergoda ya oleh jabatan, komisaris, oleh harta, oleh perempuan, walladzina yumassikuna bil kitab. Berpegang teguhlah kepada prinsip-prinsip Alkitab. Maka itu adalah kunci keselamatan. Bukankah Nabi juga yang mengatakan dalam hadis, aku tinggalkan dua hal kepada kalian. Ma in tamassaktum bihima. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat. Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memampukan kita untuk terus-menerus mengambil ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan dari keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita tutup dulu majelis ini dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, kemudian kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga setelah majelis ini ditutup, Allah gugurkan, Allah hapuskan dosa-dosa setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Majelis setelah ditutup, kalau di antara jemaah ada yang mau meninggalkan majelisnya karena sudah masuk waktu salat seperti di Indonesia Timur dan lain-lainnya, atau insya Allah semoga Allah sudah sempurnakan pahalanya. Tapi kalau ada yang masih tetap, sama-sama kita doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Semoga saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang tetap mendoakan kita kebaikan seperti doa kita untuk saudara-saudara kita. Saya kembalikan kepada host kita Mbak Ari. Tafadhali, silahkan Mbak Ari. Terima kasih Ustadz. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Wanda. Ya, oh saya yang setelah saya dengar Al-Araf ini, saya yang bingung apakah yang Bani Israel yang kita bicarakan ini sama Israel yang sekarang ini itu sama enggak itu sebenarnya? Ya, Masya Allah. Itu aja saya bingung makanya atau Ya. ada lagi yang lain tapi karena namanya sama. Ya. Jamaah rahmatullah, apakah orang-orang Yahudi hari ini itu adalah orang-orang Yahudi yang kita ceritakan? Jawabannya, ya, orang Yahudi hari ini adalah orang-orang Yahudi yang meneruskan pembangkangan, kebebalan orang-orang Yahudi yang Allah ceritakan di dalam Quran ini. Coba lihat apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain hari ini. 60 sudah sekitar kurang lebih 60.000 saudara kita di Gaza selama kurang lebih 2 tahun ini menjadi korban genosida. Satu demi satu perjanjian mereka kemudian ingkari, mereka kemudian langgar sendiri. Padahal mereka yang awalnya meminta kesepakatan tersebut. Kalau kita baca sifat-sifat karakter-karakter Yahudi, jemaah termasuk dalam Al-Quran, maka sifat-sifat ya pembangkangan mereka, bebalnya mereka, kesombongan mereka, ya itu yang terlihat hari ini pada orang-orang Yahudi yang hari ini. Ya, kan tidak semua Yahudi, Ustaz, betul. Tidak semua Yahudi, ada yang kemudian memang mengecam juga. Ya, tapi jumlah mereka tidak seberapa yang mengecam yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang saat ini berada di Palestina. Ada Yahudi Eropa yang mengecam, tapi tidak seberapa. Kebanyakan itu adalah seperti itu wataknya yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Jangankan kepada manusia biasa, nabi mereka saja mereka serang, nabi mereka saja bunuh. Salah satu tabiat orang Yahudi adalah yuqattilunal anbiya, membunuhi nabi-nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nabi Yahya, Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Isa mereka kepung rumahnya untuk mereka salib.
tetapi Allah selamatkan Nabi Isa dan diangkat ke sisinya. Ya, Maryam wanita at-tahirah, pemimpin wanita penghuni surga yang senantiasa menjaga kesuciannya. Mereka tuduh sebagai penzina. Ya, inilah orang-orang Yahudi. Inilah karakter-karakter mereka, maka jangan kaget mendapati kezaliman mereka hari ini di atas muka bumi Palestina, karena memang ya seperti itu Allah gambarkan karakter-karakter daripada orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Gimana Bu Wanda? Apakah sudah menjawab pertanyaan Bu Wanda? Sudah jelas Terima sekali. kasih banyak. Terima Barakallahu kasih. fiik, Wanda. Terima kasih. Mungkin Ada ada lagi? lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Mau bertanya Waalaikumsalam. boleh? Silahkan, Bu Ani. Ustadz, Masya Allah. tadi di ayat 166 ya, karena sikap yang sombong itu Ya, menjadikan kamu kera yang hina itu bukan fisiknya kan Ustadz, tapi wataknya ya, watak enggak, seperti kera itu seperti apa ya Ustadz? Kan dia enggak, sombong. enggak. Dihubungkan Masya Allah. dengan kera Enggak. sendiri itu bagaimana sifatnya Allahu sekira? Akbar. Mbak Ani, tafsirnya itu hampir seluruh ulama tafsir menegaskan bahwa memang wujudnya bukan sifatnya. Ya. Bukan Fisiknya wujud, Ustadz. bukan sifatnya, memang wujudnya dirubah menjadi kera. Ya Oh, kalau sifat kera ya berapa banyak di antara kita tuh yang di Konoha, pejabat-pejabat Konoha seperti kera, ngambil makan kiri kanan yang bukan haknya. Itu kan sifat-sifat kera. Ya, ngambil ya orang yang kerja, orang yang nanam dia yang ngambil. Ya. Buat peraturan hanya untuk merampas, ya, untuk mempersulit manusia. Nah, jadi yang dirubah itu memang kera. Jadi itu bahkan di tafsir At-Tabari itu dijelaskan bagaimana ketika jadi yang selamat itu kan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang melarang kepada kemungkaran itu yang diselamatkan Allah. Bentuk keselamatan mereka itu adalah mereka itu keluar meninggalkan negeri Ailat tersebut, dan di malam hari ketika mereka ingin keluar tertutup kampung tersebut, negeri tersebut, saat itulah Allah perintahkan mereka itu menjadi kera dan babi. Sehingga besoknya ketika mereka melihat, nah kera-kera ini mendatangi keluarga mereka yang mereka kenal, nah, kerabat mereka yang mereka kenal datangi sambil menangis, meminta dielus-elus. Ya. Mereka sudah diazab oleh Allah, sudah terlambat karena melanggar peringatan yang sudah disampaikan kepada mereka. Jadi bukan sifatnya, tapi memang wujud mereka, dan itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang dirubah menjadi kera dan babi ini kemudian punah dan mereka tidak punya keturunan. Wallahu a'lam bissawab. Dan Allah ceritakan itu sebagai pelajaran bagi kita. Hati-hati melakukan maksiat. Allah Maha Kuasa. Sari'ul iqab. Allah itu Maha cepat hukumannya. Kun fayakun. Tapi ingat, Allah juga Maha Rahmat. Allah juga Maha Pengampun atas setiap dosa-dosa. Masya Allah. Silakan, ini ada yang angkat tangan, raise hand, Mbak Aceh. Masya Silakan Allah, Mbak ini Aceh. sahabat dakwah kami, sahabat seperjuangan kami, Masya Allah. Semoga setiap hari-hari yang pernah dilalui dalam dakwah senantiasa menjadi sebab keberkahan, Masya Allah. Silakan Mbak Aceh. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Mbak Ari, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sudah diizinkan untuk mengikuti kajian di Majelis Ta'lim Robani. Perkenalkan sebelumnya saya Aceh dari Jamaah AKL, dulu bersama-sama dengan Ustadz Umar juga. Saya ini masih santrinya Ustadz sampai sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertanyaannya adalah mengenai tadi perintah amar ma'ruf nahi mungkar yang Ustadz sampaikan di surat Ali Imran ayat 3, Ali Imran ayat 110. Betul. Bahwa kita sebagai umat Islam yang terbaik karena kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Ustadz. Betul sekali. Yang pertanyaannya adalah, jika mengajak kepada kebaikan mungkin lebih mudah ya Ustadz ya, dibandingkan dengan nahi mungkarnya itu. Betul. Nah, sejauh apa kita berkewajiban untuk melakukan nahi mungkar ini kepada terutama keluarga ya? Jika kita sudah menasihati, mengajak, kemudian masih juga belum mau hijrah, sejauh apa kita terus berdakwah? Memang kewajibannya hanya mengingatkan ya Ustadz ya. Cuma kan resikonya kita dibenci itu. Sampai kadang-kadang mesti resikonya dimusuhi. Nah itu mungkin ujiannya lebih berat ketimbang kita dakwah terhadap orang lain. Demikian Ustadz, kira-kira ikhtiar apa yang harus kita lakukan? Ukurannya. Dan
Ya, demikian Harus. Ustaz. Mohon pencerahan. Syukran. Ya, barakallahu fi Mbak Ari. Saya cas dulu laptopnya. Mbak Ari, Mbak Aceh dan Mbak Ari juga, masya Allah. Dan semuanya barakallahu fikum wa ahsanallahu ujurak wa azzamallahu ujurakum. Semoga Allah lipat gandakan pahala kita siang hari ini dan Allah senantiasa jaga lindungi kita semuanya. Terima kasih banyak Mbak Aceh. Ya, masya Allah. Sampai kapan sih kita harus amar ma'ruf nahi munkar? Kita sudah nasihati. Ya. Tadi kan sudah kita ingatkan ancamannya. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah salah satu sifat ciri umat Nabi. Adakah kita mengaku umat Nabi? Kalau mengaku umat Nabi, adakah sifat amar ma'ruf nahi munkar itu ada dalam diri kita? Orang yang meninggalkan, orang Bani Israel yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan oleh Allah. Mereka dilupakan oleh Allah seperti mereka melupakan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang tidak merasa takut kalau Allah melupakannya, kalau Allah meninggalkannya? Siapa yang akan merahmati kita kalau Allah meninggalkan kita semuanya? Ya, Nabi ingatkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dengan jabatan tidak bisa, berarti ada batasannya jabatan. Kalau dengan jabatan kita tidak punya, ya dengan lisan. Dengan lisan. Kalau dengan lisan juga sepertinya tidak memungkinkan, maka dengan hati. Hati ini yang tidak boleh berhenti. Lisan, kalau sudah kita lihat nasihat kita akan membuat dia semakin jauh, bahkan bisa jadi ngeblok kita. Kita udah nasihatin sekali dua kali, jangan cuma sekali. Sekali, dua kali, tiga kali. Kalau, karena kan orang beda-beda. Ada yang Masya Allah tetap aja dia terima dinasihati, tapi tetap aja lanjut. Tapi dia nggak marah. Dia malah bersyukur, alhamdulillah makasih dinasihat, tapi juga tetap aja bebal. Nah yang begini-begini tetap aja terus lanjut dinasihati. Dia ingatkan, engkau tidak tahu kapan pintu hidayah itu datang. Tapi yang kira-kira kalau kita nasihati bakal mendatangkan mafsadah, kerusakan lebih besar, artinya dia akan memutus silaturahim dengan kita, ini akan berdampak di tengah keluarga kita, maka kita cukupkan sampai itu dengan lisan. Tapi jangan pernah berhenti hatimu mendoakannya, hatimu mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Jadi seperti itu kira-kira Mbak Acel. Lisan boleh berhenti, tangan boleh berhenti. Ketika kita melihat kondisi situasinya sudah tidak memungkinkan, tapi hati tidak boleh pernah berhenti berharap hidayah untuk saudara-saudara kita. Hati kita Baik. tidak boleh pernah berhenti untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari setiap kemungkaran yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Ya, syukran Ustaz. Walaupun kita sedih ya Ustaz ya, pasti Ya, sedih lah. Apalagi kita punya hubungan keluarga. betul. Apabila kita mengajak pada kebenaran, tapi dia sendiri menyimpang gitu. Memang sih bukan wawasan kita untuk memberi dia hidayah Ustaz ya, tapi tetap mendoakan saja Ustaz ya. Doakan, betul. Baik, Betul. syukran Ustaz. Terima kasih banyak Mbak Aca. Silakan Mbak Ari. Saat ini Iya. menjelang asar untuk buat daerah Bone dan sekitar. Kalau masih ada pertanyaan, mohon disegerakan. Jika tidak ada, kita siap-siap, khususnya kami. Ya. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya beri kesempatan satu lagi. Kalau tidak ada, kita tutup ya Ustadz dengan doa seperti biasa untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siap. Iya. Terima Ya, kasih Ustadz. Terima kasih banyak Mbak Ari. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain. Kita baru saja selesai dari tadabbur Quran kita bagian 22 surah Al-A'raf. Sebaik-baik doa, sebaik-baik munajat itu adalah doa yang dibaca setelah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan tadabbur Quran kita ini bagian dari ibadah yang diridhoi, dicintai oleh Allah, dan semoga doa-doa munajat kita, permohonan, pertolongan kita kepada Allah setelah ini diijabah oleh Allah. Mari angkat kedua tangan kita dan silakan diaminkan doa-doanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa ant. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدنا ما استطعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah Tuhan kami, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mengetahui setiap kondisi hamba-hambamu yang saat ini berkumpul di majelis ini. Ya Allah, ya Rahman Tuhan kami, jangan biarkan kami meninggalkan bubar dari majelis ini kecuali Engkau telah ampunkan, gugurkan dosa-dosa setiap di antara kami. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Engkau Tuhan seluruh manusia. Engkau yang menurunkan penyakit, Engkau juga yang menurunkan penyembuh atas setiap penyakit. Ya Allah, sembuhkan siapapun yang sakit di antara kami. Tahurun insya Allah, jadikan sakit mereka ya Allah sebagai penyembuh, pembersih, penggugur di sisimu. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma la takilna ila nufusina tarfata ainin abada. Ya Allah, siapapun di antara kami yang punya hajat, punya kesulitan, mudahkan kesulitan mereka. Ya Allah, berikan jalan keluar atas setiap permasalahan mereka. Allahumma ya Allah Tuhan kami. Ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan jalan keluar atas setiap kesulitan saudara-saudara kami. Allahumma ya Nasiral Madlumin, ya Rabbal Fuqara wal Masakin, kepadamu kami adukan saudara-saudara kami di Palestina. Mereka yang tidak punya makanan untuk mengenyangkan perut mereka, mereka yang tidak menemukan air bersih untuk melepas dahaga mereka. Ya Allah, mereka adalah hamba-hamba-Mu yang bersujud di hadapan-Mu. Turunkan pertolongan-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram, hancurkan musuh mereka sehancur-hancurnya. Allahumma alaika bil yahudil qasibin wa kullu man awanahum. Allahumma aqtulhum bidada wa ahsurhum adada wa la tughadir minhum ahada. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Semoga doa kita dijawab oleh Allah. Barakallahu fiik Pak Aris, seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani, seluruh jamaah yang telah bergabung di tadabbur Quran kita hari ini. Semoga seperti Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, saling memberi syafaat di hadapan Allah. Assalamualaikum.